Hai semua, balik lagi dengan Kalam Gusti TV. Siapa yang tidak kenal Kiai yang dikenal dengan keluasannya dalam menyampaikan pesan Islam, yaitu Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaq. Walau pada usia dewasa, Kiai Asrori dikenal dengan sifat tawadu, sabar, dan istiqamahnya. Di masa kecil ia bukan tergolong anak yang patuh. Bahkan pada masa muda pun, ia dikenal sebagai pemuda yang bandel dan agak nyeleneh. Yusuf Syamsuddin, teman bermain Seng Kiai, bercerita, Asrori muda hampir tak pernah menyelesaikan setiap jenjang pendidikannya. Di sekolah dasar, ia hanya sampai di kelas 2. Setelah itu, ia memilih belajar di pondok pesantren. Itu pun tak sampai tamat. Yusuf mengungkapkan, Asrori pernah belajar setidaknya di 7 pompes di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, termasuk nyantri 3 bulan di Makkah. Namun, di semua pompes itu, Asrori tak pernah belajar dalam waktu yang lama, apalagi sampai tamat. Paling lama hampir 1 tahun, tutur dosen kedokteran gigi Universitas Airlangga, Surabaya ini. Sahabat-sahabatnya menduga, Asrori kerap berpindah-pindah pondok lantaran tidak mau dijodohkan dengan sanak keluarga kiai di pondoknya. Maklum, saat masih muda, Asrori tergolong pemuda yang tampan dan cerdas. Nyai Mutia, yang kemudian menjadi istrinya, tidak berasal dari kalangan pondok atau keluarga ulama. Sang istri adalah wanita Sunda yang ia kenal berkat keluasannya bergaul. Kiai Asrori menikahi wanita pujaan hatinya itu pada 1986 dan dikaruniai 5 orang anak. Karena kecerdasannya, Asrori muda tak pernah tertinggal ilmu meski tak pernah menamatkan pendidikan di sekolah formal maupun pondok pesantren. Sahabat-sahabatnya pun heran dengan kepintarannya. Ketika mondok di Pompes Rejoso, misalnya, Asrori telah mampu membaca dan mengajarkan isi kitab Ihya Ulumuddin, karya fenomenal Imam Ghazali, dengan sangat baik. Sang ayah, Kiai Utsman, juga sangat terkesan dengan kecerdasan putranya. Bahkan, Kiai Utsman sempat berucap, "Kalau saya bukan bapaknya, saya mau kok ngaji kepadanya." Kata-kata Kiai Utsman itu termaktub dalam buku Politik Tarekat karya Dr. Mahmud Sujuti. Para sahabatnya yakin, Kiai Asrori memiliki kemampuan ilmu laduni, yakni ilmu yang diperoleh langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kecerdasannya inilah, Kiai Utsman lebih mempercayakan posisi mursyid kepada Kiai Asrori ketimbang saudara-saudaranya yang lain. Semasa memimpin pondok dan tarekat, Kiai Asrori menghasilkan 5 kitab tasawuf, yang kemudian menjadi panutan para pengamal tarekat, khususnya Qadariyah wa Naqsyabandiyah. Oleh para sahabat, santri, dan para pengikutnya, Kiai Asrori dikenal sebagai pribadi yang memiliki kesantunan luar biasa. Tak hanya di kalangan tarekat dan pompes, Kiai Asrori juga mampu bergaul dengan kalangan profesional melalui pendekatan yang dianggap kalangan pondok tidak lazim. Keluasan Seng Kiai menyampaikan pesan Islam membuat beberapa kalangan profesional terpikat untuk bergabung ke dalam tarekat. Wijsnu menyebut, cukup banyak murid Kiai Asrori yang berlatar belakang akademisi, arsitek, pejabat, hingga pengusaha. Bahkan, sejumlah warga keturunan Tionghoa dari Surabaya dan Semarang pun tertarik mengikuti pengajian beliau. Mereka tertarik mendengarkan petuah-petuah Seng Kiai karena pesan yang ia sampaikan selalu menyejukkan dan tidak pernah memvonis kalangan tertentu. Tugas sebagai mursyid yang diberikan Kiai Utsman dalam usia yang masih muda ternyata bukan perkara mudah. Banyak pengikut Kiai Utsman yang menolak mengakui Kiai Asrori sebagai pengganti yang sah. Sebuah riwayat menceritakan bahwa para penolak itu, pada tanggal 16 Maret 1988 berangkat meninggalkan Surabaya menuju Kebumen untuk melakukan baiat kepada Kiai Son Haji. Tidak diketahui dengan pasti bagaimana sikap Kiai Asrori terhadap aksi tersebut, namun sejarah mencatat bahwa Kiai Asrori tak surut. Kiai Asrori adalah pribadi yang istimewa. Pengetahuan agamanya dalam dan karisma memancar dari sosoknya yang sederhana. Tutur katanya lembut namun seperti menerobos relung-relung di kedalaman hati pendengarnya. Dari situlah Kiai Asrori dicintai para jamaahnya.
Namun, pada 18 Agustus 2009, tepat sehari setelah perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, ulama yang syarat ilmu dan teladan ini harus pergi untuk selamanya meninggalkan keluarga, santri, dan para pengikut tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ia wafat karena kondisi kesehatannya yang terus menurun. Menjelang wafat, Kiai bahkan tidak mau merepotkan santri dan pengurus pondok, hingga hanya keluarga yang mengurusnya, ungkap Wisjenung. Ribuan pelayat menghadiri prosesi pemakamannya, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para pejabat Jawa Timur. Allah Subhanahu wa Ta'ala terlampau mencintainya hingga memanggilnya lebih dini pada usianya yang ke-58 tahun. Lahul Fatihah. Kiai Asrori meninggalkan kita semua. Namun, ia telah berhasil menjadi panutan dari jutaan jamaah tarekat di berbagai Nusantara dan negara-negara lainnya. Akankah lahir Kiai pengganti beliau yang bisa menjadi panutan kita semua? Sungguh Kiai, kami pasti akan rindu dengan fatwa-fatwa dan wajah sejukmu. Itulah sedikit informasi tentang Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Semoga bermanfaatnya teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan loncengnya supaya kamu orang pertama yang mengetahui informasi video terbaru. Terima kasih.